Hei, kita berangkat. Uh. Hari ini gue bawa kameranya yang satu aja, 360. Males ngeditnya. Ini aja ngeditnya pasti ribet nih, 360. Jadi kalau ada orang yang tanya, bagusan kamera apa? Action 360 atau pocket? Gitu. Kalau sekarang kan udah banyak pilihan ya. Kalau kayak DJI Pocket kan sekarang udah ada Insta360 Luna ya. Ya itu menarik tuh. Keren sih menurut gua kalau yang itu. Dia bisa dicopot layarnya, sekalian bisa jadi mikrofon mikrofon wireless. Keren. Lensanya ada 2, bisa ngezoom tanpa hilang kualitas gitu. Tapi Pocket 4 juga ada yang baru kan, Pocket 4P ya, 4 Pro apa P nya nggak tahu lah. Dia juga sama dua kamera, 2 lensa. Cuman nggak bisa dicopot layarnya. Ya plus minus lah ya. Teknologi kan sekarang makin bagus. Nah kalau action cam itu buat ya action, judulnya kan buat action ya. Dia lebih tahan lah. Mau jatuh, mau kena air, mau kena salju. Kalau kalian main ski misalkan keluar negeri main salju, nah itu aman. Nah kalau 360 sebetulnya kamera paling bisa semuanya, cuman lensanya kan nonjol ya. Tapi dibilang bisa semua, nggak bisa semuanya juga sih kan. Kalau yang pocket gitu kan dia bisa autofocus ya, autofocus, stabilisasinya kalau malam bagus karena ada gimbalnya kan. Nah kalau 360 kan sebenarnya kayak action cam, tapi 2 lensa depan belakang. 360 nangkepnya, cuman karena karena lensanya nonjol, jadinya nggak bisa tahan tahan banting ya. Ya nggak dibanting juga, maksudnya lebih tahan banting lah. Kalau action cam kan lebih tahan banting, mau jatuh, gelinding gampang. Nah kalau ini agak susah nih, walaupun lensanya bisa dibenerin tapi mahal ya kan gitu. Cuman plus minusnya adalah gini, kalau gua tahu nih gua punya target gua punya syuting berikutnya nggak akan jatuh-jatuhan atau apa, dan gue lagi nggak males ngedit, gue bawa ini karena enak, bisa ngerekam sekitar kan, ngerekam 360 derajat, jadi bisa nangkep seluruh kejadian gitu. Terutama kayak gini nih, motovlog kan sebetulnya butuh menangkap kejadian sekeliling, karena kan kita pandangan ke depan aja kan. Tapi kalau misalkan kanan kiri belakang kita ada sesuatu, kita nggak tahu atau telat gitu nangkepnya, momennya udah lewat. Kalau ini sekeliling lah gitu ceritanya. Tapi ya itu minusnya adalah ada entry next gen tadi itu warna abu-abu. Minusnya adalah layar lagi lensanya gampang baret kalau jatuh karena nonjol sekali kan, dia muncul sekali. Sama ngeditnya tuh sebenarnya PR menurut gua, cuman seru sih. Kayak dulu gua pakai X4 Insta360 X4, main narung jeram, wah itu seru, taruh di dada gini, set gua pakai tiang, wih seru, POV-nya mantap, POV-nya seru. Oke, balik ke motor. Jadi ini motor ya, dia E8S Pro punya Om Randy, udah dimodif. Di mana modifnya? Di baterai dan di controller. Baterainya itu pakai 45Ah lithium 72 volt, sama kontrolernya pakai Fotol M100 kalau nggak salah, Fotol M100. Jadi ini dari kemarin disuruh pakai mode 2 dan 3. Gila, ini mode satunya aja kenceng banget. Nggak perlu mode 2 dan 3. Kemarin itu gue udah coba mode 2, buset, aduh, kenceng bos, aduh. Nah cuman gue nggak suka dari motor ini adalah cut off-nya nggak enak.
Aduh, duh. Dan ini, waduh, ternyata shocknya lebih parah dari Alfa gua. Keras banget, sampai kesemutan tangan gua, sampai gatel. Nah, biasanya nih Alfa di sini nggak parah. Nah, ini kondut-dutan nih, gua nggak tahu nih. Agak ndut-ndutan, jadinya tangan gua gatel, kayak kegosok-gosok, kegeter-geter gitu ya. Aduh. Sok depan, sok belakang nih. Sama remnya nih agak dalam, masih standar remnya. Harusnya udah dibenerin nih, kan motor kenceng ya, rem itu nomor 1. Motor nggak kenceng pun rem nomor 1 gitu. Jangan sampai kita nabrak orang. Nggak nabrak orang, ditabrak dari belakang, amit-amit. Aduh. Kita lewatin jalan-jalan yang rusak-rusak. Ini kalau tanjakan, ini entah kenapa ya, suka sekali 2 kali itu. Dia kan harusnya kalau di rem mati ya, cut off namanya, di rem mati. Tapi ini gue lagi gas anteng gitu, gas lempeng aja tuh suka ndut gitu, kayak suka gitu. Nggak tahu kenapa nih. Ntar gue tanya sama pemiliknya. Aduh. Cuman yang pasti ini banyak yang harus dirapiin sih motornya nih. Ya. Oke. Kalau gua punya motor ini, gua akan ngerapiin beberapa sektor. Satu udah pasti lampu nomor 1. Ini lampunya lampu ayam juga deh ternyata. Aduh, tuh kan, ndut. Cut off-nya nggak terbiasa saya. Mungkin yang udah biasa udah tahu caranya ya. Tapi kalau gua kayak bahaya sih, apalagi kalau orang minjem belum pernah pakai motor listrik. Wah, itu gua kalau punya motor ini cut off-nya nggak dimatiin, gua nggak akan minjemin orang. Takut gua, pasti nabrak, pasti nyeruduk, bahaya, bisa jatuh orang. Kalau entry gue berani, mau pinjem aja, aman, soalnya kayak motor biasa. Kalau ini cut off-nya, kalau gue punya motor ini nomor 1 lampu, nomor 2 cut off sih. Enggak deng, cut off dulu deng. Nomor 1 cut off gue matiin dulu, gue nggak peduli cut off. Gue mau pakainya enak, nyaman. Ini menurut gue nggak nyaman, ndut-ndutan. Jadi kayak, apalagi pas belokan ya, bukan belokan ya, pas putar balik deh, atau kita pas mau nyebrang jalan, itu bahaya banget sih. Jadi kayak ada sepersekian detik yang mati gitu gasnya, terus pas digas lagi dia loncat duk gitu, ngagetin. Jadi kalau gua punya motor ini, gua akan nomor 1 matiin dulu cut off-nya. Kedua lampu. Ketiga suspensi, keras banget. Keempat ya baterai sama itu, sama apa namanya, sama controller. Soalnya tuh kan mati kan. Soalnya bawaannya katanya bukan lithium deh kalau nggak salah ya. Sama sebenarnya motor ini kayak orang nongkrong, kakinya jongkok banget, ini harus mundur, duduknya harus mundur. Kalau mundur gua serasa naik chopper ya ini, kayak naik cruiser. Tuh, jeduk. Dan kemarin itu sempat nge-browsing gue nyari motor ini. Lucu ya, kecil ya, enteng, menarik nih, kata gue gitu kan. Tapi setelah nyoba, kayaknya mengurungkan niat. Kayaknya gue tetap dengan entry aja deh. Entry gue modalin aja dah, gue rapi-rapiin. Sekarang jadi browsingannya adalah shock depan. Shock depan, kalau shock belakang gue belum tahu nih pakai apa, karena belum dapat info aja. Shock belakang entry itu samanya pakai apa? Kalau yang tahu tolong komen di bawah. Shock belakang entry itu persamaannya pakai apa tuh? Kayak ngilang banget. Kayak dayanya tiba-tiba menghilang, terus kalau kita nggak sengaja narik gasnya, dia akan ngejedak gitu. Kaget tuh kalau lo nggak pegangan kenceng, lo bisa jatuh, bisa lompat.
Ya jadi sekarang browsingannya adalah shock depan Vario, karena shock depannya katanya sama Vario. Jadi PR selanjutnya adalah lampu shock depan dulu deh. Shock belakang masih bisa ditolerir lah. Shock belakang bisa di ribon nggak ya? Bisa gak sih? Kalau bisa mungkin shock belakang gue ribon aja, karena gue nggak mau beli banyak-banyak soalnya. Shock depan kenapa nggak di ribon? Nah, shock depan itu gue nggak mau ganti karena gue mau ganti juga peleknya. Kenapa peleknya? Nggak ada masalah sih sebenarnya. Karena ininya aja nih, siapa namanya, si cakramnya ribet. Gue nggak tahu apaan, kayak Suzuki deh. Kayaknya punya Suzuki. Nah sekarang masalahnya Suzuki cakramnya itu susah. Udah tahu susah dipakai yang mirip Suzuki. Emang pinter sekali nih yang ngedesain Alfa nih. Ya kalau Suzuki ya, cuman gue nggak tahu tuh Honda. Tapi kalau Honda yang cekung berarti Honda Supra X, Honda lama ya, Honda bebek. Tapi kayaknya beda, nggak tahu lah. Nah ntar gue mau ganti shock Vario, pelek Vario, jadinya ke depan itu gampang. Mau ganti disk gampang ya kan motor sejuta umat tuh Vario. Tinggal cari deh mau lubang 4, lubang 5. Banyak variasinya juga, murah-murah, ada yang 200.000, ada yang lebih mahal dikit 400 ya kan. Jadinya banyak pilihan gitu. Sama kayak gua waktu main Skywave gua kan ring 16 peleknya, gua ganti ring 14. Kenapa? Biar cari bannya gampang gitu. Untung cari disc brake-nya gampang si Skywave. Cuman peleknya terbatas, cuman bisa pakai spin. Kalau pakai yang lain bisa, cuman custom. Nah gue males tuh custom. Gue maunya yang PNP aja lah, bukan paksa ya, tapi plug and plug. Aduh ini motor. Oke, ntar gue update lagi ya. Sekarang posisinya udah 94%. Ternyata agak boros nih. Kemarin nggak boros loh, padahal gue waktu ngambil dari kantornya Merandi, pas jalan pulang gitu 99%, nyampe rumah 78%, 22% tuh. Padahal jarak dari sana ke sini tuh 30 kilo. Nah kalau sekarang jarak ke kantor itu 28 kilo gua dari rumah ke kantor. Kita lihat nih, ini posisinya udah 93% baterainya. Ntar ya sampai kantor berapa, kita lanjut lagi. Oke, udah sampai kantor. Ini baterainya di 78%. Sempat beli bubur dulu bentar tadi. 78%. Mantap ya, 28 km tapi dia cuman pakai baterainya 22% aja. Lebih irit. Nanti kita lihat kalau pulang dia habis berapa totalnya. Lanjut. Oke, udah sampai rumah. Ini dia hasilnya. Baterai masih sisa 58%. Berarti pakainya cuman 42%. Bener gak? Ya, cuman 42%. Berarti gue tadi pergi 22%, pulangnya 20%. Nah, ini harusnya kayak gini Alfa. Jadi gue bisa ngecasnya tuh 2 hari sekali. Ini mah Alfa ngecasnya sehari sekali gua. Sisanya 40. Ini sisanya 58. Berarti kalau gua 2 kali pergi hampir habis. Ya, kurang lebih gitulah. Jadi sampai di sini dulu video kali ini. Yang nonton sampai habis tolong di komen seperti biasa. Halo bro. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Bye bye.